Salah satu kisah terbesar tentang konflik Israel-Palestina adalah konflik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dan dipercaya bahwa faktor utama penyebab konflik dikarenakan kebencian antar agama. Faktanya, meskipun faktor agama juga terlibat, namun konflik sebagian besar terjadi karena dua kelompok yang mengklaim tanah yang sama, dan konflik tersebut baru terjadi 1 abad sebelumnya hingga awal tahun 1900-an. Pada saat itu, wilayah di sepanjang Mediterania Timur, yang sekarang kita sebut Israel-Palestina, berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman. Masyarakat di sana memiliki beragam agama yang terdiri dari sebagian besar Muslim dan Kristen, serta sejumlah kecil orang Yahudi. Selama dalam kekuasaan Ottoman, kelompok-kelompok agama ini hidup dalam damai. Lambat laun terjadi perubahan penting di wilayah tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, warga lokal yang berada di wilayah tersebut mengembangkan sebuah rasa menjadi bukan bagian dari etnis Arab. Namun mereka menyebut dirinya sebagai orang Palestina yang merupakan identitas berbeda. Dan yang kedua, pada tahun 1917 adanya deklarasi Balfour, di mana pemerintah Inggris berjanji untuk mendirikan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Atas janji Inggris tersebut, banyak warga Yahudi yang berimigrasi ke wilayah Palestina, menyebabkan gesekan di wilayah tersebut. Gelombang imigrasi warga Yahudi semakin bertambah besar ke wilayah Palestina dikarenakan adanya kampanye serta ajakan dari gerakan Yahudi di Eropa yang mengatasnamakan Zionisme, serta memproklamirkan bahwa Yudaisme bukan hanya sebuah agama, namun sebuah kewarganegaraan, sehingga pantas untuk mendapatkan negara tersendiri. Banyak orang Yahudi yang mendukung gerakan tersebut karena telah berabad-abad mengalami penganiayaan di tempat yang mereka tinggali sebelumnya. Mereka percaya bahwa negara Yahudi adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan tanah yang dijanjikan kepada mereka di Timur Tengah berdasarkan kepercayaannya harus mereka ambil kembali. Menyebabkan pada dekade pertama abad ke-20, puluhan ribu orang Yahudi dari Eropa pindah ke wilayah Palestina. Setelah Perang Dunia Pertama dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Kerajaan Inggris dan Prancis membagi Timur Tengah, di mana Inggris mengambil kendali atas wilayah Palestina yang disebut Mandat Inggris untuk Palestina. Pada awalnya Inggris mengizinkan adanya imigrasi orang Yahudi dari Eropa dan negara-negara lain. Akan tetapi seiring dengan semakin banyaknya orang Yahudi yang datang dan menetap, menyebabkan ketegangan antara orang Yahudi dan Arab semakin meningkat. Kedua belah pihak melakukan tindakan-tindakan kekerasan satu sama lainnya. Akhirnya pada tahun 1930, Inggris mulai membatasi imigrasi orang Yahudi ke Palestina. Sebagai tanggapan atas pembatasan Inggris tersebut, kelompok Yahudi membentuk milisi Yahudi yang bertujuan untuk menghadapi orang-orang Arab setempat dan melawan pemerintahan Inggris. Tidak berselang lama terjadi peristiwa Holocaust yang dilancarkan oleh Nazi, menyebabkan lebih banyak orang Yahudi meninggalkan Eropa menuju Palestina yang dikuasai Inggris. Atas peristiwa Holocaust tersebut jugalah yang mendorong sebagian besar negara di dunia mendukung terbentuknya negara Yahudi. Pada tahun 1947, ketika kekerasan antara Yahudi dan Arab meningkat, PBB menyetujui sebuah rencana untuk membagi Palestina yang dikuasai oleh Inggris menjadi dua negara terpisah, satu untuk Yahudi dan satu bagian lagi untuk Palestina. Sementara itu kota Yerusalem, di mana Yahudi, Muslim, dan Kristen memiliki tempat suci, akan menjadi zona internasional khusus. Rencana PBB tersebut dimaksudkan untuk memberikan sebuah negara kepada orang-orang Yahudi serta memberikan kemerdekaan kepada Palestina, serta untuk mengakhiri kekerasan antar kelompok yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh Inggris. Orang-orang Yahudi menerima rencana PBB tersebut dan mereka segera mendeklarasikan kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Namun masyarakat Arab di seluruh kawasan Timur Tengah menilai bahwa rencana PBB tersebut merupakan upaya kolonialisme Eropa untuk mencuri tanah mereka. Sehingga negara Arab seperti Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya menyatakan perang terhadap Israel. Namun, Israel memenangkan perang tersebut. Akan tetapi dalam prosesnya Israel melanggar batas wilayah yang telah ditetapkan oleh PBB. Israel merampas bagian barat Yerusalem dan sebagian besar wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari Palestina. Mereka juga mengusir sejumlah besar warga Palestina dari tanah mereka, sehingga menimbulkan pengungsi dari warga Palestina dalam jumlah besar. Di akhir perang, Israel menguasai seluruh wilayah kecuali Gaza dan tepi barat, di mana Gaza merupakan wilayah yang dikontrol oleh Mesir, sedangkan tepi barat dinamakan demikian karena letaknya di sebelah barat Sungai Yordan, dikuasai oleh Yordania.
Pada tahun 1967, Israel dan negara-negara Arab kembali berperang. Ketika konflik berakhir, Israel merebut dataran tinggi Golan dari Suriah, tepi barat dari Yordania, serta Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Israel kini menduduki seluruh wilayah Palestina, termasuk seluruh Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Hal ini membuat Israel memiliki kontrol dan kendali penuh terhadap warga Palestina. Setelah bertahun-tahun bersih tegang dengan puncak perang besar yang terjadi pada Perang 6 Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973, Mesir dan Israel akhirnya bertemu dalam suatu pertemuan perdamaian yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Mereka melakukan negosiasi di Camp David pada tanggal 17 sampai dengan 29 September 1978 membahas penyelesaian konflik antar kedua negara. Mesir diwakili oleh Presiden Anwar Sadat, sedangkan Israel oleh Perdana Menteri Menachem Begin. Mereka berdiskusi bersama Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter yang bertindak sebagai mediator. Meski awalnya tidak menemui titik temu, tetapi pada akhirnya mereka bersepakat untuk menyusun kerangka perdamaian di Timur Tengah dengan agenda berupa pendirian otonomi Palestina di tepi barat dan Gaza, perdamaian Mesir-Israel, dan perdamaian antara Israel dengan negara Arab lainnya. 1 tahun kemudian, yakni pada tanggal 26 Maret 1979, Mesir dan Israel sepakat untuk berdamai. Kedua belah pihak menandatangani lembaran keputusan monumental yang mengakhiri 3 dekade permusuhan dan berupaya membangun hubungan diplomatik. Selain itu, mereka juga sepakat untuk mengembalikan semenanjung Sinai kepada Mesir melalui demilitarisasi dan menyelesaikan masalah Palestina. Namun ironisnya belum genap sebulan setelah perjanjian, mimpi perdamaian tersebut runtuh. Timur Tengah bergejolak hingga membuat keadaan semakin memanas. Mayoritas negara-negara Arab marah besar karena Sadat dianggap mengkhianati perjuangan Palestina ketika Mesir menjalin hubungan dengan Israel. Akibatnya, pada tanggal 31 Maret 1979, Liga Arab menjatuhkan sanksi dengan menghentikan seluruh bantuan ekonomi, memutuskan hubungan diplomatik, memindahkan kantor Liga Arab dari Mesir ke Tunisia, dan membekukan keanggotaan Mesir di Liga Arab. Keputusan tersebut dijalankan oleh hampir seluruh anggota organisasi tersebut kecuali Oman, Sudan, dan Djibouti. Mesir tidak tinggal diam. Sadat melawan dengan menarik duta besar dari negara-negara yang menentang perjanjian damai serta membekukan aset Liga Arab. Di sisi lain, banyak yang menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Mesir tidak akan menyulitkan Mesir. Meski sudah disanksi, roda ekonomi Mesir tidak akan berhenti karena masih mendapat keuntungan dari penambangan minyak dan bantuan uang dalam jumlah besar dari Amerika ke Mesir setiap tahunnya setelah perjanjian itu. Sedangkan dari segi politis, sebagai salah satu negara besar di Timur Tengah, kebijakan-kebijakan Mesir tetap berpengaruh terhadap kawasan meski mengalami pemutusan diplomatik. Aktivis perjuangan Palestina, Ray Hanani, memberikan analisisnya dalam Camp David: A Church Flows Path to Peace. Hanani secara tersirat memaparkan bahwa Sadat tertipu dan dipermainkan dalam perjanjian ini, khususnya perihal Palestina. Hal itu terlihat ketika Sadat berkunjung ke Israel dan Amerika Serikat. Ia dipuja dan dihormati oleh kedua negara. Tujuannya tidak terlepas sebagai upaya menyenangkan Sadat. Sayangnya Sadat justru terlena dan terbuai dan tetap melanjutkan langkahnya untuk berdamai dengan Israel. Padahal beberapa minggu sebelum perjanjian, Begin meresmikan permukiman Ariel yang telah menjadi simbol perang berkelanjutan Israel menentang kemerdekaan Palestina. Tindakan Begin menunjukkan gelagat Israel untuk tetap mempertahankan kedudukannya di Palestina. Dampak dari perjanjian Camp David bagi Mesir sendiri adalah adanya pergolakan di Mesir yang mengakibatkan ketidakpercayaan penduduk Mesir terhadap kepemimpinan Anwar Sadat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Muslim Palestina. Dimulai dengan adanya gelombang protes dan pemberontakan serta puncaknya Anwar Sadat terbunuh pada tanggal 6 Oktober 1981 saat ia tengah menghadiri parade militer dalam rangka peringatan Perang Yom Kippur. Selama beberapa dekade berikutnya, negara-negara Arab lainnya secara bertahap berdamai dengan Israel meskipun mereka tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian resmi. Namun militer Israel masih menduduki wilayah Palestina di tepi barat dan Gaza, dan pada saat itulah konflik berubah menjadi Israel versus Palestina. Organisasi Pembebasan Palestina atau yang disingkat PLO dibentuk pada tahun 1960-an yang bertujuan untuk mendirikan negara Palestina dan berperang melawan Israel. Awalnya, PLO mengklaim bahwa wilayah Palestina adalah wilayah yang dulunya dikuasai Inggris, yang berarti PLO ingin menghapus negara Israel sepenuhnya.
Pertempuran antara Israel dan PLO berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan PLO membantu Libanon pada tahun 1982 ketika Israel melancarkan invasi ke Libanon. Namun dalam perjalanannya PLO kemudian melunak dan menyatakan menerima pembagian tanah antara Israel dan Palestina, akan tetapi konflik tetap berlanjut. Perubahan secara dramatis terjadi di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Orang-orang Israel mulai masuk, orang-orang ini disebut pemukim dan mereka menetap di tepi barat dan Gaza. Mereka memaksa masuk dan menetap walaupun orang Palestina menolaknya. Warga Israel yang bersikeras untuk masuk ke wilayah tersebut dikarenakan berbagai alasan. Ada yang pindah karena alasan agama, ada yang ingin mengklaim tanah itu untuk Israel, dan ada pula yang menginginkan perumahan di wilayah tersebut dikarenakan pemerintah Israel memberikan subsidi rumah kepada orang Israel yang mau tinggal di Gaza maupun tepi barat. Beberapa pemukiman yang dibuat Israel di jalur Gaza untuk warga Israel berisikan ribuan penduduk, sedangkan sejumlah kecil warga Israel menetap di tepi barat. Para pemukim warga Israel juga dilindungi oleh tentara Israel untuk menjaga mereka. Sementara pemukiman warga Israel terus berkembang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Dengan pendudukan Israel tersebut, membuat warga Palestina menjadi semakin tertindas dan cita-cita bangsa Palestina untuk menjadi negara merdeka semakin sulit. Terdapat beberapa ratus ribu pemukim Israel di wilayah pendudukan meskipun masyarakat internasional menganggap mereka ilegal. Pada akhir tahun 1980-an dihadapkan pada rasa frustrasi akibat penindasan Israel. Warga Palestina memproklamirkan intifada, yang dalam bahasa Arab berarti pemberontakan. Intifada ini dimulai dengan protes dan boikot, namun segera berubah menjadi bentrokan fisik. Israel membalasnya dengan mengerahkan kekuatan militer, yang mengakibatkan beberapa ratus jiwa warga Israel dan lebih dari 1.000 jiwa warga Palestina tewas dalam intifada pertama. Dalam waktu yang sama, sekelompok warga Palestina yang berada di Gaza, mereka menganggap PLO terlalu lunak sekuler dan berkompromi dengan Israel. Mereka membentuk front perjuangan yang diberi nama Hamas. Mereka berdedikasi untuk menghancurkan Israel. Pada awal tahun 1990-an, Israel dan Palestina kembali berdamai. Para pemimpin dari kedua belah pihak menandatangani perjanjian Oslo yang diratifikasi di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam perjanjian tersebut, pihak PLO yang diwakili Yasser Arafat setuju untuk mengakui negara Israel. Sementara itu, pihak pemerintah Israel yang diwakili Perdana Menteri Yitzhak Rabin mengizinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri dengan kewenangan terbatas di Gaza dan tepi barat. Kelompok garis keras di kedua belah pihak menentang perjanjian Oslo. Anggota Hamas melancarkan bom bunuh diri untuk menyabotase perjanjian tersebut. Sedangkan kelompok sayap kanan Israel Yahudi Eyal melakukan protes serta menyebut Perdana Menteri Yitzhak Rabin sebagai pengkhianat dan seorang Nazi. Kelompok Yahudi Eyal juga didukung oleh kelompok sayap kiri Han Israel yang memiliki pandangan sama. Namun pada tanggal 4 November 1995, Yitzhak Rabin tewas ditembak mati saat menghadiri rapat umum perdamaian untuk mendukung perjanjian Israel PLO di lapangan Raja Israel di Tel Aviv. Yitzhak Rabin tewas ditembak oleh seorang ekstremis Yahudi bernama Yigal Amir. Saat ditangkap diketahui bahwa Amir memiliki koneksi dengan kelompok Yahudi sayap kanan, Yahudi Eyal. Alasan dibalik penembakan, Amir mengatakan bahwa Rabin berencana untuk mengambil negara kita dan memberikannya kepada orang-orang Arab. Perundingan perdamaian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan pertemuan puncak di Camp David pada tahun 2000 tidak membuahkan hasil. Warga Palestina percaya bahwa perdamaian tidak akan terwujud dan mereka bangkit dalam intifada kedua yang kali ini jauh lebih besar daripada intifada pertama. Ketika intifada kedua ini diredam beberapa tahun kemudian, sekitar 1.000 warga Israel dan 3.200 warga Palestina telah tewas. Intifada kedua mengubah pandangan politik Israel bergeser mendukung sayap kanan dan dengan segera Israel membangun tembok dan pos pemeriksaan untuk mengendalikan pergerakan warga Palestina. Rakyat Palestina semakin merasa frustasi dikarenakan jalan negosiasi tidak berhasil dan kekerasan juga tidak berhasil. Mereka terjebak di bawah penjajahan yang semakin meningkat tanpa masa depan sebagai bangsa. Tahun itu Israel menarik diri dari Gaza. Hamas memperoleh kekuasaan namun memisahkan diri dari otoritas Palestina dalam perang saudara singkat yang memisahkan Gaza dari tepi barat. Israel menempatkan Gaza di bawah blokade yang sangat ekstrim. Selain itu, hak-hak warga Palestina yang berada di tepi barat juga tidak jauh berbeda di bawah penindasan Israel. Semakin banyak pemukiman Israel yang dibangun, tindakan Israel ini seringkali ditanggapi dengan protes dan terkadang dengan kekerasan. Sedangkan di Gaza, Hamas sering melakukan bentrok terbuka dengan Israel.
Di Israel sendiri, sebagian besar masyarakatnya menjadi apatis terhadap konflik yang kerap terjadi. Pendudukan Israel di Palestina terlalu tidak stabil untuk bertahan lama kecuali ada perubahan dramatis. Apapun yang terjadi, warga Israel percaya bahwa keadaan akan menjadi jauh lebih buruk. Hal ini terbukti dengan adanya serangan terbesar dan mematikan yang diluncurkan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 dengan sandi Operasi Badai Al-Aqsa. Perang ini juga didukung oleh beberapa negara Arab di sekitar Palestina. Terima kasih telah bersama kami dalam menelusuri fakta konflik Palestina-Israel. Jika Anda suka dengan konten kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dan channel ini agar kami lebih semangat dalam menyajikan konten menarik lainnya.